Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bapak Jatmiko Bris Wicaksono. Selamat siang Pak Jatmiko, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia Pak. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana positioning Indonesia dalam peta perdagangan global yang saat ini semakin protektif dan juga terfragmentasi. Sebetulnya di tengah tren proteksionisme global yang terjadi saat ini Pak, bagaimana sih sebetulnya arah dan juga filosofi utama dalam mungkin perjanjian perdagangan di era pemerintahan Presiden Prabowo ini Pak? Baik Mbak Sasa, jadi perlu saya sampaikan bahwa bagi pemerintah Indonesia, situasi dunia saat ini yang memang berbeda ya, dengan adanya tensi geopolitik atau bahkan geoekonomi, itu justru meyakinkan kita, pemerintah, bahwa peran dari berbagai kerjasama perdagangan melalui salah satunya perjanjian perdagangan itu semakin krusial, semakin penting. Ya, kenapa? Karena dengan adanya perjanjian perdagangan ini tentu akan ada beberapa hal yang ya insya Allah bisa kita amankan, tidak hanya dari sisi akses pasar ya, yang memang kita butuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang 8% yang dicanangkan oleh Pak Presiden untuk 5 tahun ke depan. Kita butuh itu ruang, ya, space untuk bisa menarik daya ungkit di tingkat nasional dengan melibatkan seluruh pemangku ataupun pelaku ekonomi di Indonesia yang berorientasi terhadap ekspor. Sehingga keberadaan pasar ekspor yang semakin luas, terbuka lebar, tidak hanya di pasar-pasar tradisional, tapi juga di wilayah-wilayah yang emerging, yang berkembang, itu sangat perlu. Kemudian juga kita ingin memastikan di tengah situasi yang ya ada ketidakpastian di sana-sini, Indonesia itu tidak tertinggal dari global value chains dan global supply chains. Sehingga dengan adanya perjanjian perdagangan yang kita miliki, baik dalam konteks bilateral ataupun dalam konteks regional, sebagai misalnya kita sebagai anggota dari ASEAN, ya, ataupun kita anggota dari Regional Comprehensive Economic Partnership, ya, itu kita bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan berbagai kesempatan yang ada di sektor perdagangan dan investasi. Nah, ini tentunya juga satu hal lain yang juga kita ingin pastikan, bahwa dengan adanya perjanjian perdagangan ini, para pelaku ekonomi di tanah air itu juga masih memiliki kesempatan yang besar untuk bisa memanfaatkan input dari wilayah manapun, ya, sebagai bagian dari proses produksi nasional. Kita akui bahwa memang dunia semakin tingkat interdependensinya itu semakin tinggi, jadi tidak ada satupun yang mampu memenuhi kebutuhan, termasuk kita yang ingin meningkatkan hilirisasi, ya, meningkatkan industri manufaktur, bahkan sektor olahan yang berbasis pada sumber daya alam, baik misalnya pertanian, perikanan, ataupun mineral, semua membutuhkan sources ataupun input dari luar. Nah, ini bisa kita peroleh dengan lebih efisien manakala kita memiliki perjanjian perdagangan. Contoh misalnya untuk teknologi. Kalau kita punya perjanjian dengan Uni Eropa, akan banyak juga beberapa teknologi yang akan kita gunakan sebagai basis untuk meningkatkan kapasitas kita di tanah air. Nah, kalau kita nggak punya SEPA, ini harganya akan jauh lebih costly, akan lebih mahal. Nah, inilah pentingnya. Ya, contoh misalnya dari Jerman atau dari Prancis, ya, sebagai bagian dari salah satu input yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kapasitas industri nasional. Termasuk juga mungkin dari China atau dari Kanada, ya tergantung kita membutuhkannya seperti apa. Oke, artinya di tengah ketidakpastian global ini, diversifikasi akses pasar dengan perjanjian global sangat penting ya Pak. Tapi tentunya Ya. menjadi sorotan juga bagaimana agar mencapai titik keseimbangan antara menjaga kepentingan nasional di satu sisi tadi untuk memperluas, apakah ini juga akan semakin ditekankan perluasan akses pasar melalui FTA dan juga SEPA Pak? Iya, jadi memang harus ada istilahnya strategic calibration ya. Jangan sampai kebijakan itu juga nanti ternyata memberikan dampak yang negatif. Ya. Ya. Tapi kalaupun memberikan dampak yang bisa dianggap memberikan tekanan terhadap situasi dalam negeri, itu bisa kita antisipasi di awal. Jadi memang kita tidak semata-mata ini untuk liberalisasi, bukan. Ya. Tidak, itu tujuan utamanya bukan seperti itu. Kita ingin juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya di pasar global, bersaing lebih kompetitif ya. Manakala negara-negara peer country, pesaing kita juga melakukan hal yang sama, jangan sampai kita kalah start. Ya. Contoh misalnya Vietnam, mereka juga agresif. Ya. Bahkan India juga baru menyelesaikan perundingan dengan Uni Eropa. Bayangkan kalau kita tidak punya perjanjian Uni Eropa, Vietnam sudah punya duluan, India baru selesai. Akan ketinggalan Kita ya? akan sangat ketinggalan. Jadi tadi Padahal kata kuncinya kita strategic tahu, calibration ya Pak? betul, itulah pentingnya. Kita kemarin, ya alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan beberapa perjanjian ya. Tahun lalu 2025 itu merupakan capaian yang patut kita syukuri. Artinya kita setelah sekian lama kita bisa menyelesaikan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Jadi kepentingan nasional ini yang harus kita definisikan. Jadi ada kepentingan ofensif, ada kepentingan defensif. Semuanya harus kita amankan, Mbak. Jadi tidak hanya semata-mata untuk ofensifnya saja, defensifnya tidak. Gitu. Artinya strategic calibration menjadi kunci, tapi sebetulnya apa sih Pak resiko kalau misalkan Indonesia terlalu melakukan proteksionisme ataupun terlalu protektif, di satu sisi juga terlalu agresif dalam mungkin memperluas akses pasar? Ya, memang tadi saya sampaikan kalau misalnya kita terlalu protektif atau sangat protektif bahkan ya, kita akan tertinggal dari percaturan sistem global production network atau global value chain itu, supply chain kita akan terpinggirkan gitu. Karena kita dianggap tidak menarik untuk menjadi basis produksi. Ya, padahal kita di sini Indonesia punya kemampuan yang nilainya sangat baik dari sumber daya manusianya sangat baik ya. Kemudian juga letak strategis kita ini kan juga cukup, geografis kita kan cukup strategis ya. Di pertemuan berbagai arus logistik gitu ya, dan sumber daya. Kemudian juga proximity kita dengan beberapa kawasan itu juga baik dengan pasar ataupun dengan hub, itu juga kita juga bisa menjadi hub sebenarnya untuk beberapa sektor. Jadi hal-hal ini yang perlu kita pahami bersama.